Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah, serta kemudahan urusan untuk sahabat semua. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Iravuku Ayiram Kanggal. Hujan turun dengan derasnya malam itu disambut dengan suara petir yang sangat menakutkan. Namun hal itu tidak mengurungkan niat polisi untuk membawa seorang pemuda ke kantor polisi tersebut. Tak lama datang komisaris yang juga membawa seorang laki-laki setengah baya ke kantor polisi tersebut. Polisi wanita yang terkenal bernama Jenny mulai menginterogasi pemuda yang ia bawa. Namun, interogasi tersebut membuat inspektur terganggu dan mengusir pemuda yang diketahui bernama Barat, karena kasusnya tidak terlalu berat dibanding kasus yang tengah ia tangani. Jenny pun menurutinya dan mengusir Barat dari tempatnya. Dengan bergegas, Barat meninggalkan kantor polisi, namun tatapan matanya tidak terlepas dari laki-laki setengah baya yang sedang diinterogasi di samping pintu keluar. Beberapa waktu yang lalu, Barat adalah seorang supir taksi. Kali ini ia membawa seorang penumpang wanita setengah baya yang merupakan seorang penulis novel yang sangat dikagumi oleh Barat. Madam, நீங்க writer வைஜெயந்தி தானே? இருக்கு கண்டிப்பா தரேன். Thanks, madam. Namun tiba-tiba Vijayanti meminta menghentikan taksinya dan melihat ke arah sepeda motor berwarna hijau yang ada di seberang jalan. Setelah melihat tak lama motor tersebut berlalu pergi, hal itu membuat Vijayanti meminta Barat meneruskan perjalanan mereka. Barat jatuh cinta dengan Susela, seorang perawat cantik di sebuah rumah sakit swasta juga memiliki beberapa pasien pribadi dalam pengawasannya. Seringkali Susela meminta Barat menemui ayahnya untuk membicarakan tentang hubungan mereka dan melanjutkan menikah. Barat mengiyakan dan akan segera menemui ayah Susela sambil mengantar Susela ke rumah pasien yang tengah ditangani. Di rumah pasien itu, Susela telah mengenal dekat anggota keluarga di sana termasuk anak dan menantunya yang telah lama menikah, namun tidak juga dikaruniai seorang anak. Hingga pernikahan mereka menjadi tidak lagi harmonis, karena Fasnat yang merupakan putra dari pasien Susela kerap kali berbuat kasar kepada Rupala. Kali ini Susela diganggu oleh seorang supir taksi yang mengantarnya pulang. Karena Barat tidak sempat menjemput Susela sekembalinya dari acara pernikahan temannya. Saat itu ia ingin dilecehkan oleh supir taksi yang mengantarnya. Dan seorang pria tiba-tiba datang lalu langsung membantu Susela selamat dari supir taksi tersebut. Namun pemuda yang menolong Susela malah mengganggu Susela dimanapun Susela berada. Hingga saat di bioskop juga pemuda tersebut berada di dekatnya dan melecehkannya. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இன்னைக்கு லீவா சுசி? நீ அதிகமா யூஸ் பண்றது கால்வின் கிளீன். Susela langsung menceritakan semua yang ia alami di bioskop kepada Barat. Tak lama Barat langsung mencari pemuda yang dimaksud oleh Susela, tapi ia tidak menemukannya. Namun saat keesokan harinya, Susela yang bertemu Barat di bengkel, ia bertemu dengan pria yang selalu mengganggunya. Namun Susela tidak mengatakan semuanya karena hari itu Barat tengah berulang tahun dan ia tidak mau membuat hari Barat menjadi rusak. Belum sempat Susela menceritakan semuanya kepada Barat, Susela kemudian diculik oleh orang yang tidak dikenal. Penculik menghubungi Barat dan mendengarkan suara Susela dengan penuh ancaman. Mendengar hal itu, Barat terkejut dan berusaha mencari tahu keberadaan penculik tersebut melalui GPS nomor selulernya. Hingga ia menemukan mereka di sebuah gudang bekas di daerah Menabukham. Tanpa banyak membuang waktu, Barat langsung melumpuhkan mereka. Lalu, membawa Susela menjauh dari gudang tersebut. Susela langsung diantar ke rumah sakit untuk kembali bekerja.
Namun, saat mau mengganti baju kerjanya, tiba-tiba ia melihat pemuda yang selalu mengganggunya sudah ada di dalam ruangan itu dan langsung menampar Susela hingga ia pingsan. Setelah siuman, Susela terkejut karena pemuda itu mengancam Susela untuk menjauhi Barat, atau ia akan menghabisi Barat dan akan menyebarkan video bugil Susela yang baru saja ia ambil saat Susela pingsan. Susela menceritakan semua yang ia alami kepada Barat saat mereka berada di pinggir pantai. Namun Susela tidak sama sekali mengetahui nama pemuda itu. Saat Barat sedang mengingat-ingat semuanya, tiba-tiba Susela menjerit meminta Barat untuk menolong Rupala yang ingin mengakhiri hidupnya di tengah laut. Rupala pun berhasil diselamatkan dan ia menceritakan apa yang tengah terjadi pada hidupnya. Ia kini berkenalan dengan seorang pria hingga membuatnya tidak lagi kesepian. Dan karena merasa nyaman, pemuda itu memaksa bertemu hingga ia langsung mendatangi Rupala di rumah mertuanya. Dan saat di depan pintu, ia malah disemprot bius. Dan saat ia pingsan, pemuda itu mengambil gambar video tak senonoh hingga mulai memerasnya sampai ia tidak memiliki uang lagi untuk diberikan kepada pemuda tersebut. Maka, ia memutuskan untuk bunuh diri saja. Rupala menunjukkan foto pemuda itu dan Susila terkejut melihatnya. Ia mengenalinya dan mengatakan kalau pria itu adalah pria yang juga telah mengganggunya selama ini. Rupala mengatakan kalau pria itu bernama Ganesh. Barat diminta untuk mencari keberadaan Ganesh untuk membalas perlakuannya dan mengambil bukti rekaman yang dimiliki olehnya. Barat yang telah menemukan alamat Ganesh langsung menuju ke alamat tersebut. Namun malam itu saat hujan turun dengan derasnya, ia berpapasan dengan Murges yang juga habis mendatangi rumah Ganesh. Barat mengendap-endap memasuki rumah Ganesh, tapi ia tidak menyadari seorang laki-laki yang merupakan tetangga Ganesh melihat Barat dan mengenalinya. Tak lama Barat langsung meninggalkan rumah Ganesh. Barat mengendarai mobilnya dengan cepat dan mencoba mengejar mobil Murges yang berwarna hijau. Murges yang menyadari dikejar oleh Barat langsung mempercepat mobilnya juga, namun Barat malah menabrak sebuah motor hingga pengendara motor itu terjatuh. Dan ia harus ikut Jenny, polisi wanita yang tengah piket di jalan tersebut. Jenny yang sedang menginterogasi Barat malah mendapat perintah untuk pergi ke jalan 2 Ramnagar untuk menyelidiki kasus pembunuhan di sana. Mau tidak mau, Jenny membawa Barat di mobilnya menuju ke alamat itu. Barat terdiam dan memperhatikan yang terjadi di sana dan berpura-pura tidak mengetahuinya sama sekali. அவன் யாருன்னு தெரியுமா? எனக்கு தெரியல மேடம். அன்பு. Jenny memutuskan untuk kembali ke kantor polisi dan membawa Barat juga. Inspektur tak lama datang membawa saksi mata dari pembunuhan yang terjadi di rumah Ganesh. Barat kembali dipanggil oleh Jenny karena HP Barat tertinggal dan saat Barat kembali, tetangga Ganesh mengenalinya. Dan langsung mengatakan kalau Barat yang berada di rumah Ganesh. Barat langsung mempercepat langkahnya dan menghindari kejaran para anggota polisi. Barat bersembunyi di rumah Vijayanti dan ia dengan sigap melindungi Barat. சரி டவுட்டா யாராச்சும் பார்த்தா அன்னைக்கு நீங்க என் வண்டியில வந்தப்போ ஒரு பைக்கை பார்த்து நிறுத்துனீங்க. Barat kembali lagi ke rumah Ganesh dan di sana ia melihat Ganesh sedang melihat video tidak senonoh dari Rupala dan juga Susela. Barat langsung menyerang Ganesh hingga mereka terlibat perkelahian. Namun Ganesh berhasil melarikan diri. Barat memeriksa keadaan ruangan demi ruangan di rumah itu. Dan ia menemukan selembar koran berisikan iklan laki-laki kaya berumur 60 tahun yang membutuhkan seorang wanita pendamping. Dengan cepat, Barat mencari tahu data tentang si pemasang iklan tersebut hingga ia berhasil menemukannya melalui akun Facebook-nya. Barat memutuskan untuk menemui Murges yang berada di rumahnya. Setelah masuk ke rumah Murges, Barat bertanya tujuan Murges mendatangi rumah Ganesh. Murges menjelaskan kalau ia menemui Ganesh untuk bertemu dengan Anita, wanita yang dijanjikan akan mendampinginya nanti, tapi mereka malah menipunya dan mengambil semua harta miliknya saat mengunjungi rumah Murges. Hingga Murges menjadi dendam dan berencana ingin menghabisinya. Namun sesampainya di sana, ia malah melihat mayat-mayat tergeletak di ruangan itu dan karena paniknya, ia malah salah mengambil senjata yang merupakan senjata yang menghabisi nyawa Maya.
Inky, Pinky, Punky. Barat dan Murges bekerja sama untuk membuka penipuan yang dilakukan oleh Ganesh menggunakan rekaman CCTV untuk melihat mobil yang digunakan Ganesh saat itu. Mereka pun melihat mobil berplat TN 09 AB7766 yang dibawa oleh Ganesh. Susela ditangkap oleh anggota polisi dan dipukuli oleh mereka untuk bertanya di mana keberadaan Barat. Tapi Susela tidak mengatakan apapun karena ia tidak bertemu dengan Barat sejak Barat melarikan diri. Inspektur meminta Susela dibawa ke kantornya. Dan dalam perjalanan, Susela berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Barat yang tengah bersama Muges untuk mencari tahu satu orang lagi yang berkunjung ke rumah Ganesh malam itu. Susela memeluk Barat dan menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Barat meminta Murges untuk mengantar Susela pulang ke rumah sementara dia kembali menyelidiki orang lain yang berada di rumah Ganesh malam itu melalui supir bajai yang mengantarkan lelaki tersebut. Sementara itu, Farsanta mendatangi Anita selingkuhannya di rumah Anita. Di sana ia bercerita kalau ia diancam oleh seseorang yang akan menyebarkan video kemesraan mereka kepada semua orang dan meminta uang tebusan sebanyak 5 crore. Anita ketakutan dan meminta Farsanta mengikuti keinginan para pemeras itu. Tapi tiba-tiba Farsan menodongkan senjata ke arah Anita dan menuduhnya yang telah merekam aktivitas ranjang mereka. Anita pun ketakutan dan mengatakan bahwa ia tidak tahu menau tentang rekaman itu. Tak lama Ganesh datang dan langsung menyerang Farsanta hingga ia pingsan. Ganesh kembali menelpon Farsan, tapi ia tetap tidak mau memberikan uang tersebut dan kini Ganesh mengancamnya akan menyebarkan video tak senonoh Rupala istrinya hingga membuatnya kehilangan kehormatan. Mau tidak mau Farsanta menyetujuinya dan membawa uang yang diinginkan oleh Ganesh. Barat yang berada di dekat rumah Rupala menggunakan bajai terkejut ketika sopir bajai itu mengatakan kalau Farsanta yang mendatangi rumah Ganesh di malam itu. Barat memintanya mengikuti Farsanta hingga ia berhenti di sebuah gedung tua. Tak berapa lama ia menunggu Ganesh dan Anita datang. Farsanta langsung meminta rekaman video milik istrinya, tapi Ganesh meminta uang yang telah ia janjikan. Anita menghitung uang yang diberikan Farsanta tapi jumlahnya masih kurang, hingga membuat Ganesh marah dan mengancam akan benar-benar menyebarkan video itu ke media sosial besok pagi bila sampai sore ia tidak memberikan sisa pembayaran itu. Farsanta lalu meninggalkan tempat tersebut, tapi Ganesh dan Anita menyadari kehadiran Barat dan mereka pun terlibat perkelahian setelah Barat berhasil mereka kejar. Ia langsung menghadapi Ganesh dan di saat lengah Ganesh mengambil senjata untuk menyerang Barat. Tapi serangan itu meleset mengenai Anita yang ingin menghantam tubuh Barat dari belakang. Melihat Anita yang tewas, Ganesh menangis sedih. Kesempatan itu digunakan Barat untuk mengambil flash disk yang terlempar sedangkan Ganesh langsung menyerang Barat membabi buta. Tapi tiba-tiba peluru berhasil menembus tubuh Ganesh hingga ia terjatuh dari gedung tersebut dan tewas dengan luka di tubuhnya. Farsanta kini menodongkan senjatanya ke arah Barat, karena mengira ia adalah dalang dari pemerasan yang dilakukan Ganesh kepadanya. Barat terdiam dan mendekati Farsanta. Ia menceritakan hal yang tidak diketahui oleh Farsanta. Sebelum ia ke gedung ini sebelumnya, ia telah menemui Rupala yang sudah bekerja sama dengan Ganesh dan Anita untuk memeras Farsanta yang memiliki hubungan dengan Anita, agar ia hidup bebas menggunakan uang tebusan itu. Rupala menjanjikan akan memberikan mereka 10% dari hasil yang diberikan Farsanta kepada mereka. நீங்க என் பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா போதும். உனக்கு என்னடா வேணும்? அந்த பயத்தை யூஸ் பண்ணி நீங்க அவனை மிரட்டி Namun Ganesh dan Anita malah merencanakan hal yang berbeda untuk menjaga kesetiaan Rupala, maka mereka menggunakan Rupala sendiri sebagai tumbal untuk mendapatkan uang lebih banyak dari Farsanta dan juga Rupala. Rupala dan Farsanta pun ditangkap untuk kesalahan yang mereka lakukan. Rupala membuat video pernyataan bersalahnya kepada semua orang tentang pemerasan yang dilakukan oleh Ganesh dan juga Anita serta Maya. Rupala mengatakan kalau media sosial merupakan ajang permainan mereka, menggunakan kehormatan sebagai kelemahan untuk menghasilkan uang dan juga sasaran mereka adalah usia 60 tahun.
Lalu mereka menghabisi Maya karena ia menentang mereka berhubungan dengan Varsanta yang licik dan yang merekam Rupala adalah Anita sendiri. Begitupun dengan video bersama Varsanta. Vijayanti menelpon Barat dan mengatakan kalau ia akan mengangkat kematian Maya sebagai cerita baru di novelnya. Ia membeberkan kalau pelaku sebenarnya adalah Susela sendiri yang menghabisi Maya saat Barat datang ke sana. Ia malah menyerang Barat dan melihat Barat terdesak, ia lalu menyerang Maya tepat di bagian lehernya. Karena panik, mereka cepat meninggalkan tempat tersebut dan tujuan Barat kembali ke rumah Ganesh adalah untuk mengambil senjata yang terdapat sidik jari Susela. தன் காதலி பண்ண கொலைய கணேஷ் பண்ண Namun di sana, ia malah mengetahui di mana Ganesh menyimpan video tidak senonoh dari Susela dan juga Rupala. Hingga Barat membuat drama seolah untuk menghilangkan Susela sebagai tersangkanya. Barat terdiam sekaligus terkejut karena Vijayanti mengetahui semua kebenarannya. Ia mengatakan untuk tidak menuliskan kebenaran kalau Susela adalah pelakunya. Vijayanti mengiyakan keinginan Barat dan memintanya datang untuk menandatangani surat izin untuk menulis kembali cerita tersebut. Barat setuju dan langsung menuju ke rumah Vijayanti, namun ia terkejut melihat Vijayanti telah tewas tertembak di bagian leher kanannya, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Iravuku Ayiram Ganggal. Sebuah penipuan dengan motif apapun tidak akan pernah dapat dibenarkan ya sahabat. Penipuan dalam bentuk apapun adalah sebuah kejahatan yang akan mendapat balasannya kelak. Kita bisa melihat bahwa para pelaku penipuan dalam film ini pada akhirnya mendapat balasan dan hukumannya sendiri-sendiri. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari film ini bahwa perkataan dusta adalah hal yang tercela yang dapat mengakibatkan pelakunya menjadi celaka. Berkata dusta juga merupakan ciri orang munafik ya sahabat. Semoga kita semua terhindar dari sifat buruk yang satu ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.